Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Maulana dari SMK Negeri 2 Semarang. Hari ini kita akan belajar bareng caranya wudhu yang sesuai dengan syariah. Kenapa? Karena ternyata meskipun wudhu itu sesuatu yang biasa kita lakukan setiap hari, sesuatu yang lazim kita lakukan setiap kali hendak melaksanakan sholat, tetapi masih banyak di antara kita yang cara berwudunya itu belum sesuai. Maka saya akan menemanimu belajar bagaimana cara berwudu yang sesuai dengan syariat. Yuk ikutin. Halo, baik teman-teman. Jadi untuk berwudu kita harus tahu mana yang menjadi rukunnya wudu ya. Rukunnya wudu tentu kalian sudah hafal, sudah mengerti. Ada 6. Yang pertama niat. Ya, niat itu nanti bisa kamu lafalkan sebelum melaksanakan wudhu, atau yang paling afdol nanti kamu niatkan di dalam hati ya, sambil membasuh wajah. Tetapi karena membasuh wajah sambil niat di dalam hati itu seringkali beberapa orang kesulitan, maka diperbolehkan niat dibaca sebelum melakukan wudhu. Oke, kemudian setelah niat kamu nanti membasuh wajah, basuh wajah nanti sampai area ini ya, area ini termasuk rambut yang tumbuh di sini itu nanti akan dibasuh. Jadi kalau perempuan ya yang di sini ada anak rambut nanti harus keluarkan dan dibasuh dulu. Setelah wajahnya dibasuh, nanti tangannya dibasuh kanan kiri 3 kali. Setelah itu apa? Ya betul sekali. Setelah itu nanti kita baru membasuh sebagian rambut kepala. Itu yang ketiga. Yang keempat ya. Terus yang kelima apa? Yang kelima membasuh kaki. Loh Pak, kalau kita mengusap telinga itu apa? Itu sunat ya. Mengusap telinga bukan rukun dalam wudhu, ia hanya kesunatan belaka. Yang menjadi rukun mengusap sebagian rambut kepala. Nanti tutorialnya bisa dilihat secara lengkap. Dan yang terakhir tentu saja adalah tertib. Tertib itu apa? Tertib itu adalah urut dari awal hingga akhir. Maka kalau kamu wudhu, niatnya harus di awal, dan yang terakhir itu adalah tertib. Tidak boleh kamu kemudian basuh wajah, basuh kaki, baru membasuh yang lain ya. Harus sesuai dengan urutannya. Bagaimana caranya? Silahkan disimak. Baik teman-teman, untuk cara berwudu yang pertama adalah niat. Niatnya bagaimana? Nawaitu wudu'a li rabbil hadasil asghari faragolillahi ta'ala. Ya, kamu lafalkan, kamu baca. Terus agar wudu kita sempurna, maka lihatlah ya. Ini kamu bersihkan dulu tanganmu, ya, tanganmu bersihkan dulu. Kenapa kok dibersihkan? Barangkali tanganmu tadi habis nyentuh-nyentuh apa ya, itu dibersihkan dulu. Ada sisa tinta di kelas tadi kamu isi spidol, maka itu dibersihkan dulu. Atau kamu di rumah habis ngecat tembok ya, kalau di sini ada sisanya teman-teman ya, nanti kamu bersihkan. Pak, kok masih ada sisa di sini Pak? Tidak bisa hilang, sudah saya usahakan untuk saya bersihkan tetapi nodanya membandel, maka itu adalah termasuk noda yang dimaafkan. Wudumu tetap sah, tidak usah khawatir ya. Yang penting kamu sudah berusaha untuk membersihkan. Tangannya dibersihkan seperti ini, di sela-sela begini. Kalau sudah, kesunatan berikutnya ya, termasuk penggunaan air ya teman-teman. Gunakan air kecil saja ya, tidak perlu besar-besar airnya ya. Yang pertama kamu lakukan adalah berkumur. Ketika kamu berkumur ya, itu masih ada sedikit sisa air di sini. Sedikit sisa air di sini itu nanti kamu masukkan ke hidung, kamu sedot ya, kamu keluarkan lagi ya. Caranya seperti ini ya. Oke. Jadi airnya kamu taruh di tanganmu ini, kamu ambil sebagian, kamu kumur. Setelah kumur, sebagian lagi kamu sedot. Ada penyedotnya, tetapi kontrol ya. Kenapa? Kalau nanti tidak dikontrol, kamu akan batuk kalau airnya masuk di sini ya. Maka diperhatikan ya. Pak, kenapa Pak harus kumur-kumur? Agar area mulutmu ini bersih. Barangkali kamu habis makan MBG, ada sisa cabai di sini ya. Kalau kumur-kumur nanti cabainya hilang ya. Atau masih ada tadi sisa rasa susu ya, ada rasa yang tertinggal di sini. Kalau kumur-kumur nanti akan hilang ya. Agar sholatmu lebih nyaman gitu.
termasuk dimasukkan ke hidung. Kenapa airnya dimasukkan ke hidung? Barangkali di sini ada kotoran yang menempel. Tadi kamu perjalanan dari rumah ke sekolah, ya, dari tempat tinggalmu ke kantor, ya, itu nanti ada asap masuk, debu masuk, segala macam. Maka dengan kamu masukkan, hidungmu menjadi lebih bersih dan kamu akan menjadi lebih sehat. Terus kalau misalnya di hidung ini ada sisa-sisa galian emas, ya, kamu tahu apa itu sisa-sisa galian emas, ya, itu dibersihkan, dibuang terlebih dahulu, ya. Oke. Setelah itu teman-teman, kamu bisa basuh wajahmu. Ya, cara membasuhnya. Oke. Jadi air diambil, dibasuhkan. Jadi dibasuhkan ke samping gini, ya. Karena area ini harus dibasuh juga. Ya. Kalau perempuan di sini ada anak rambut, tadi saya sampaikan, jangan ditarik. Biasanya kesalahan yang terjadi untuk perempuan yang wudhu, area rambut yang di sini justru ditarik ke belakang. Seharusnya area rambut yang tumbuh di sini itu diturunkan dan ikut dibasuh. Kenapa? Karena ia menjadi bagian dari wajah. Kalau wudhumu seperti itu, anak rambut ini kamu tarik tidak kamu basuh, maka wudhumu menjadi tidak sah. Ya, kalau wudhumu tidak sah, bagaimana dengan sholatmu? Oke? Maka kamu basuh, satu, dinaikkan, turun begini, tangan jempol di belakang. Ini gunakan telunjukmu untuk mengusap bagian mata. Kemudian, kalau kamu punya di sini ada jenggot, ya, caranya adalah begini. Jadi, tanganmu ini gunakanlah untuk menyelah-nyelah rambut yang tumbuh di sini atau di sini. Kenapa kalau di sela-sela? Karena barangkali airnya belum masuk dengan sempurna. Ya, biasanya orang-orang keturunan Arab itu kan punya jambang, ya, ada jenggot, ada kumis, ya, Pak Kumis. Maka Pak Kumis itu harus, ya, area ini di sela-sela agar air masuk dengan sempurna dan wudhunya menjadi lebih baik. Baik, setelah kita tahu caranya membasuh wajah tadi, ya, untuk perempuan rambutnya diturunkan di sini dibasuh begini, oke. Kemudian baru kita lanjutkan membasuh tangan. Kesalahan yang sering terjadi ketika kamu atau temanmu atau orang-orang di sana ketika berwudu membasuh tangan, yang sering mereka lakukan begini, ya. Redaksinya adalah membasuh teman-teman, bukan mengusap, ya. Maka basuhlah dengan sempurna. Air tidak cukup kamu alirkan begini saja, tetapi gunakan tanganmu yang satu ini. Ya, caranya letakkan ini di belakang sini, oke. Kemudian tariklah ke bawah, putar tanganmu ini turun, ya, di sela-sela. Saya ulangi, posisi tanganmu ini hadapkan ke atas seperti ini, tangan kirimu ada di belakang agar air nanti bisa dialirkan sampai ke siku, ya. Lebih baik kan melebihkan sampai sini, melebihi siku, ya, sampai sini. Kemudian balik tanganmu, air dialirkan lagi, ya. Sunahnya di sela-sela seperti ini, oke. Yang kiri juga sama seperti ini, ya. Mari kita praktekkan, teman-teman. Saya, oke. Nah, teman-teman, setelah tadi wajahmu sudah dibasuh dengan sempurna, kedua tanganmu, caranya kanan 3 kali, kiri 3 kali, sudah. Kemudian baru sebagian rambut kepala. Ingat, sebagian rambut kepala. Dalam mazhab Syafi'i, cara membasuh rambut itu, mengusap rambut, itu cukup dengan seperti ini. Nah, ini sudah cukup. Sedikit saja kamu usap begini pun sudah sah dalam mazhab Syafi'i. Tetapi kalau kamu pakainya mazhab Hanafi, caranya tanganmu ambil air, kemudian tanganmu arahkan ke atas seperti ini, set, ya, mirip-mirip iklan sampo. Nah, itu cara di mazhab Hanafi. Kalau mazhab Maliki, lebih detail lagi. Caranya
ambil air, kemudian dari depan ke belakang diusapkan. Set. Dari sini ditarik ke depan lagi. Set. Ini madhab Maliki. Karena kita madhab Syafi'i, maka begini pun sudah cukup. Ya, sudah cukup. Tetapi demi kesempurnaan, ikuti cara yang digunakan madhab Maliki, yaitu air ditarik dari depan ke belakang, dari belakang ke depan lagi. Itu sudah mutafakun alaih, sehingga ketika kamu gunakan cara itu sudah sah di berbagai madhab, dan itu cara yang paling baik. Oke, coba lihat. Gunakan telunjuk dan jempolmu ini ya. Telunjuk di sini, jempol di sini. Oke, ditarik ke belakang, ke depan lagi 3 kali. Ya. Setelah itu, kamu ambil air lagi. Ada kesunahan berikutnya, dibasahi bagian sampingnya. Ambil lagi, begitu sampai 3 kali. Oke. Setelah itu baru kamu usap telingamu. Cara mengusap telinga mudah saja, gunakan telunjuk dan jempol. Nah, ini 2 alat yang terus kamu gunakan ya ketika membasuh rambut dan mengusap rambut dan mengusap telinga. Caranya gimana? Letakkan telunjukmu di dalam, jempolmu di belakang. Ya, di telingamu itu ya ada sirkuit MotoGP, ya, ada kerual-kerual di sini ya, rumah sikut dan macam-macam itu. Maka ikutilah lekuk-lekuk yang ada di telingamu. Oke, ambil air, ikuti lekuk yang ada di sini, yang di belakang ini gunanya untuk apa? Ditarik ke depan, sehingga area sini nanti terbasuh semua. Saya ulangi, telunjuk dimasukkan, kemudian diputar, jempol di belakang, tarik. Saya, oke. Setelah kamu lakukan itu 3 kali dengan berbarengan kanan dan kiri bersamaan, kemudian kamu ambil air lagi, kamu usap dengan telapak tanganmu ini di sampingnya, ke belakang, ke depan lagi 3 kali, ya, sehingga nanti wudhu menjadi lebih sempurna. Kalau kamu tidak kerepotan, ya, kamu bisa ambil air, kemudian membasuh area tenggukmu ini, ya, area tenggukmu ini dibasuh, diusap, 3 kali. 1, ambil air. 2, ambil air. 3, maka wudhu akan menjadi lebih sempurna. Tetapi karena itu sunnah ya, barangkali kamu keadaannya sedang tidak mendukung, maka boleh tidak kamu lakukan. Yang terakhir, gerakan yang terakhir teman-teman adalah membasuh kakimu ya. Basuh dari kanan ke kiri sama dengan ketika kamu basuh tangan tadi ya. Dalam membasuh kaki yang sering kali saya lihat, kesalahan yang sering kali terjadi di antara kita, apa? Seperti ini cara basuh. Ya, hanya diginikan saja kakinya, atau dikip-kip begini. Ya, cara seperti itu adalah cara yang belum sesuai dengan aturan berwudu. Maka cara yang sesuai gimana? Cara yang sesuai, kamu nanti pakai tanganmu untuk mengalirkan air dari ujung jempol ini ke atas, turun ke bawah sampai tumit, naikkan lagi. Setelah sampai sini, oke, nanti pakai kelingkingmu ini untuk menyela-nyela area di antara jari-jarimu ini, oke, agar air meresap dengan sempurna. Saya praktekkan, simak dengan baik. Oke, itu untuk kanan kamu mulai dari kelingking. Kalau dari kaki kirimu ini dimulai dari bagian jempol. Tetap gunakan jari kelingking kanan. Oke, caranya gimana? Ya, disimak.
Ya, itu adalah cara berwudu yang sesuai dengan syariat. Lakukanlah, amalkanlah, semoga wudu menjadi lebih baik. Ketika wudu lebih baik, semoga nanti sholatmu menjadi lebih baik. Jangan lupa setelah wudu berdoalah ya. Sudah hafal doanya? Ya, nanti bisa dicari di Google untuk doanya. Saya bacakan untuk doa wudu, disimak barangkali nanti kamu mau hafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Yaitu dibaca agar apa? Agar wudumu menjadi lebih sempurna. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.